satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Hari ini ya, ini hari Rabu sekarang, tapi tayangan ini akan gue tayangkan di hari Kamis ya. Karena di hari Rabu kemarin kan udah gue tayangin live ngebit gue di hari Selasa. Nah, di hari Kamis ini karena gue di hari Rabunya libur, ya tentu gue tayangkan adalah teori ini ya, atau ngoceh-ngoceh nggak jelas lah ya, nyari AdSense kali ya. Yang penting tiap hari rutin upload gitu ya, kurang lebih begitu kali ya, nguber AdSense. Tapi enggak lah, salah besar kalau lo berpikir begitu, bahwa gue udah terangkan beberapa bulan yang lalu, ya mungkin 5-6 bulan yang lalu, bahwa duit penghasilan YouTube ini untuk 1 bulan itu tidak sebanding dengan penghasilan gue selama 1 hari ngebit. Jadi gue nggak nyari AdSense sama sekali, cuman gue hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan, beserta juga ada program-program baru dari Gojek, kebijakan-kebijakan baru dari Gojek, dan bagaimana pandangan gue. Mari kita diskusi dalam kesempatan kali ini. Setidaknya ada 5 hal yang akan gue sampaikan ya, karena ini 5 nih udah menurut gue udah banyak banget ya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi juga, gue juga bingung kalau gue cuma 1 atau 2, cuma sekitar 6, 7, 8, 10 menit gitu ya, ketahuan banget bahwa gue akan mencari AdSense. Ya mungkin ini standarnya sekitar 30 menitan video ini akan berjalan. Semoga kalian gak bosan terhadap ocehan-ocehan gue. Gue sudah merangkum semuanya terkait apa-apa saja yang kalian tanyakan ataupun mungkin kalian penasaran menurut gue gitu. Langsung aja, yang pertama adalah masalah sepeda motor ya. Jadi seperti mungkin kalian udah tahu bahwa gue adalah salah satu dari pemenang kuis ulang tahun Gojek yang ke-12 ya, dan sudah diumumkan pada tanggal 4 November 2022 yang lalu. Tapi sampai hari ini motor itu belum datang ke rumah gua, ataupun gua belum disuruh ngambil untuk serah terima, ya kan. Namun Gojek sudah memanggil gua di tanggal 24 November 2022 ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu, untuk memverifikasi data bahwa apakah itu benar si Ignatius Putranto dengan nama dan nomor HP yang tertera, kemudian juga bawa berkas ya, pastinya KTP dan KK. Infonya dari kantor operasional Gojek itu kemungkinan motornya akan diterima di bulan Januari. Tapi kalau lebih cepat ya nanti akan dihubungi. Ya gue sih namanya gratisan ya, gue tungguin aja, terserah lah. Toh gue nggak terlalu berharap banyak, karena gue fokus aja terhadap diri gue. Tapi kalau gue dapet kasih hadiah ya tentu siapa sih yang nggak mau gitu kan dikasih hadiah. Ya kita akan menerima dengan sukacita tentunya ya. Senang banget dapat hadiah motor, itu luar biasa buat gue. Setelah sewindu akhirnya gue mendapatkan sesuatu yang lebih lah daripada cuma selembar kertas, cuma emblem atau notifikasi-notifikasi. Ya akhirnya dapatlah sesuatu yang luar biasa. Begitupun juga dapat saham lah ya pastinya. Berikutnya di tanggal 24 November itu juga Gojek mengeluarkan kebijakan baru yang tentunya teman-teman udah tahu, yaitu semakin banyak melewatkan orderan maka akun akan disuspend. Tentu ada urutan-urutannya, bagaimana akun itu akan tersuspend dan lain sebagainya. Di sini gue akan meluruskan untuk teman-teman yang melewati 1 orderan maka akan di-offline kan, langsung bisa dinyalakan lagi. Kedua kalinya masih juga lewat, akan offline lagi, kemudian masih bisa dinyalakan juga. Ketiga kalinya teman-teman offline juga sama, tapi masih bisa dinyalakan lagi. Kalau sampai yang keempat kalinya nih, baru teman-teman akan terkena suspend selama 5 menit. Jadi kalau ada di video gue 2 hari yang lalu, gue ngelewatin orderan GoFood 3, dan kalau yang keempat itu GoFood, maka gue akan disuspend 5 menit. Tapi ya itulah, Gojek sayang sama gue.
makanya gue dikasihnya GoRide gitu ya, dan langsung lah udah pulang aja karena memang targetnya pada hari itu 12 orderan aja dengan berbagai macam kendala-kendalanya. Yang penting kita masih dapat uang, bisa makan, hidup terus berjalan. Itu aja. Ada yang nanya, "Bang, itu lagi hujan nyortir apa nggak takut anyep?" Buat gue pribadi, gue orangnya nggak pernah takut anyep. Prinsip gue sederhana aja bro. Kalau 1-2 hari anyep, 1 minggu, 2 minggu anyep, dan mungkin paling lama 1 bulan anyep, itu udah biasa. Namanya juga ada sebab dan tentu ada akibat, ya kan? Itu udah biasa. Kalau cuma 1 bulan itu udah biasa. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, apalagi ada yang pernah menyarankan gue untuk pindah kota, kemudian terapi selama 3-4 bulan, lalu kembali lagi ke kota awal, menurut gue ya lu belajar lagi lah, ya kan? Nggak se ekstrim itu, nggak perlu kayak begitu 3-4 bulan, kelamaan, keburu keluarga lo kelaparan yang seperti gue sering bilang gitu ya kan. Karena sistem perbudakan itu, aduh janganlah. Kita ini udah merdeka 77 tahun, masa kita masih mau diperbudak lagi gitu dengan sistem-sistem Romusa gitu ya kan. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan gue terhadap melewatkan order offline dan juga suspend ini? Sebenarnya kebijakan ini udah pernah terjadi yang lalu gitu ya, dan dampaknya tentu banyak orderan yang akan terbengkalai. Jadi kalau gue bilang Gojek masih uji coba juga, sebenarnya sih kalau diterapkan secara terus menerus, gue setuju aja. Kenapa gue setuju aja? Ya ini tuh adalah tadi yang gue bilang, itu sebab dan juga ada akibat. Ini sebabnya tuh datangnya dari mana sih? Sebabnya tuh datangnya dari elo yang iri, ya, sirik, dengki sama teman-teman di sekitar lo yang lebih baik dari lo. Maksudnya kayak gimana? Jadi gini, gue itu sering banget ngikutin kopdar online maupun offline setiap bulan. Ya bisa ya sebulan 1-2 kali lah kalau sama kantor Gojek ya. Kalau sama teman-teman gue tuh banyak. Rata-rata dari mereka itu ya, fenomenanya tuh selalu bilang begini, "Kenapa akun saya anyep? Kenapa saya delay? Kenapa saya nggak dapat order lebih banyak dari teman saya? Karena saya sudah berdedikasi tinggi terhadap Gojek. Saya sudah platinum, ngambil semua orderan, autobid. Saya konsisten, berangkat selalu pagi, jam 7 pagi atau jam 5 pagi. Saya offline selalu sama, jam 5 sore, jam 7 malam, selama 12 jam. Saya selalu istirahat 1 jam. Di jam 1 siang sampai jam 2 siang, maupun jam 12 siang sampai jam 1 siang." Ya kan? Itu sebabnya Gojek akhirnya menerapkan yang kayak begitu, supaya lo tadi yang merasa iri, sirik, dan dengki terhadap temen lo di sekitar lo yang lebih baik dari lo, itu terpuaskan. Nah, ya kalau lo komplain begini begitu ya lo nikmatin aja gitu, ya kan? Karena mental lo tuh ya kayak begitu aja, udah sebatas kayak begitu aja. Sekalipun juga ada yang nanya, ini gue luruskan sekalian, ada yang nanya kemarin, bukan nanya sih ya, ngasih masukan sih mungkin ya, "Bang, kenapa pindah ke Tambun, ke Bekasi?" Ya kan, padahal di Jakarta orderannya rame, balik lagi aja ke Jakarta. Nah, gue pindah ke sini, pertama tentu masalah ekonomi. Yang kedua, gue udah mencium bau-bau tidak sedap. Bau-bau tidak sedap itu ya akan ada perubahan kebijakan yang menurut gue itu nyusahin buat gue. Nyusahinnya tuh bagaimana? Ya tadi, masalah gosen itu. Kalau teman-teman lihat di hari Senin yang gue live ngebit itu, gue set arah tujuan memang, ya kan? Bayangin, gue set arah tujuan. Kemudian itu masuk kan, dapet. Dan itu ngambilnya aja udah setengah jam sendiri tuh, 24 menit kalau nggak salah seingat gue. Nah, itu membuktikan bahwa
itu adalah dampak ya, atau ya sebab dari yang tadi, akibatnya kayak gini. Akhirnya orderan tuh jadi jauh banget, ya kan? Gue nggak tahu deh gimana kabarnya orang yang di Jakarta Barat, orang yang di sekitaran Mangga 2, Pademangan, Grogol, Cengkareng dan lain-lain tuh bagaimana, gue nggak tahu. Kalau yang akunnya kuat dan super sih gue yakin kecolek gosen tuh paling sekali, 2 kali, 3 kali hanya iklan doang gitu ya kan. Tapi kalau yang akunnya pas-pasan ya kayak gue nih, gue jujur aja, akun gue nih akun pas-pasan, dalam posisi akun pas-pasan saat ini, makanya begitu, kesulitan dapat order dan lain-lain gitu. Lalu kenapa akun gue bisa pas-pasan ya? Karena memang gue buat untuk menjadi pas-pasan dulu gitu. Kenapanya ya nggak perlu gue ungkapkan di sini, karena nggak semua hal harus gue ungkapkan di sini gitu ya kan. Yang pasti kalian udah tahu, kalau emang pernah dengar gue bilang ada 3 hal, yaitu body, fisik, sepeda motor, dan juga handphone. Nah, pastinya kalau gue mengendorkan itu ada satu di antara 3 ini yang nggak on point lah gitu. Kalau 3-tiganya on point ya tentu yang pernah kalian lihat itu, yang mengalahkan Mega Bintang. Ya kan, seperti itu. Jadi buat gue setuju aja sih, karena gue buat memuaskan lo semua gitu, supaya biar apa ya, maksud gue ya biar lo puas lah gitu ya, biar seakan-akan tuh Gojek memaksa mitranya untuk ngambil semua orderan, ya kan. Lo nggak terima gitu kan dengan lo ngomong gila, kebijakan kayak begini, gue nggak setuju, ya kan? Kita cuma mitra, bukan karyawan. Ya, lu aja memperlakukan diri lu sendiri seperti karyawan, gitu ya kan? Bukan seperti mitra kerja. Kalian tuh tahu nggak sih mitra? Mitra itu mitra kerja, kerja sama, ya kan? Dimana antara boss and boss atau B2B, ya kan? Jadi besar dengan besar, bukannya karyawan, ya kan? Dan balik lagi, kalau lu bermental karyawan ya pasti lu nggak bakalan pernah puas. Sederhananya adalah tidak akan pernah ada karyawan yang lebih besar daripada perusahaannya. Nah ini lu tuh mirip banget gitu ya kan sama orang-orang yang sering nggak puas gitu dengan penghasilan mereka gitu. Padahal lu tuh nggak bisa apa-apa, atau mungkin kemampuan lu terbatas deh, jangan gue bilang nggak bisa apa-apa, kemampuan lu tuh terbatas. Jadi apa ya, kalau kata orang tuh nafsu besar tenaga kurang gitu. Itu yang membuat ya kita tuh nggak bisa maju gitu ya kan. Kalau kita menikmati hidup kita yang cuma sekali ini dan juga cuma sebentar, itu nggak terlalu dipusingin ya. Menurut pandangan gue lagi, gue lahir dari rahim ibu gue, keluar gitu ya, teriak, nangis, telanjang bos, ya kan? Masa kita pulang pengen bawa rumah, pengen bawa motor, pengen bawa mobil, pengen bawa tanah, pengen bawa perhiasan, pengen bawa kapal pesiar, jet pribadi? Nggak mungkin gitu ya kan? Dengan asumsi supaya generasi kita selanjutnya, anak kita lebih baik, belum tentu juga ya kan. Anak lo, istri lo itu belum tentu cuma butuh duit, ya kan. Masih banyak yang lain yang nggak bisa dinilai dengan duit. Sederhananya adalah lo mau duit banyak, lo korban waktu. Lo mau waktu banyak, lo korban duit. Bos-bos begitu, dia kerja terus-terusan, korban waktu sampai duitnya banyak. Dia kembangkan, lalu udah enak, baru dia korbankan duit untuk waktu dia yang dia beli, ya kan. Di awal dia jual waktu, setelah dia berhasil, dia beli waktu, ya kan, untuk menebus apa yang pernah dulu dia lakukan terhadap keluarganya, di mana dia meninggalkan. Dan ini juga ada lagi kalimatnya, nyambung lagi, yaitu jika kamu ingin berjalan cepat, bahkan berlari, maka berjalanlah sendiri. Tapi jika kamu ingin berjalan bersama-sama, maka berjalanlah sewajarnya. Ini udah sering gue bilang.
Lanjut lagi tadi 4 orderan itu suspend 5 menit ya. Lewat yang kelima itu disuspend lagi 5 menit. Ya kan? Lewat lagi yang keenam 30 menit. Ke-7, 8, 9, 10 dan seterusnya kalian akan kena suspend setiap 30 menit. Ya. Untuk antisipasi ya tentu teman-teman udah ada yang punya cara, yaitu kalau udah orderan yang keempat diambil, di cancel. Nggak apa-apa, itu juga bagus. Kenapa gue bilang bagus? Ya itu sebuah solusi buat kalian. Jadi dari setiap itu pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan. Nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Kalian seperti itu. Orang kalian mitra kok. Mitra kan mau syukur, enggak ya udah gitu ya kan. Jangan lo masih berharap sama Gojek tapi lo jelek-jelekin. Ingat di otak lo ya kan, lo pikir baik-baik dan lo inget-inget bahwa dulu yang mau masuk ke Gojek itu lo semua. Diri lo masing-masing yang nonton video ini mungkin ya kan. Kalau pelanggan yang nonton ya gue minta maaf ya, enggak. Jadi bukan Gojek yang ngemis-ngemis, "Hey Ignatius, ayo masuk di Gojek." Enggak begitu. Itu atas dasar kesadaran gue dan kesadaran kita masing-masing mau masuk di Gojek. Kalau Gojek udah nggak menguntungkan buat kita, ya kita cabut aja gitu ya kan. Ngapain gitu. Kita masih berharap, tapi kita jelek-jelekin. Ini nih yang membuat kita tuh nggak maju-maju gitu ya kan. Sukanya tuh yang cuma pengen enak doang gitu ya kan. Kalau cuma pengen enak doang mah nggak ada sih, gua rasa pengen enak doang. Semua harus ada pengorbanan yang harus dikorbankan. Terkait kebijakan suspend ini, gua setuju, maju terus Gojek, para IT Gojek, Goto, gua percaya bahwa lo akan membuat sesuatu yang terbaik untuk para mitra lo. Lanjut di pembahasan berikutnya yang ketiga ya, berarti tadi pertama masalah motor, kedua masalah kebijakan suspend, dan yang ketiga ini nggak tahu sih penting atau enggak. Ini di tanggal 29 November ya kalau nggak salah, itu Gojek meluncurkan program yang namanya GoRide Hemat gitu ya kan. Gue juga nggak tahu sih ya itu maksudnya apa GoRide Hemat, tapi yang gue tahu itu kayaknya GoRide Hemat itu hanya bisa untuk argo dengan tarif terendah, yaitu mungkin di bawah 4 km atau di bawah 3 km, gue nggak tahu deh. Yang pasti gue beberapa kali udah pernah dapat juga, kalian bisa lihat ya, tetap dapat argonya sama 10.400. Begitupun juga kalau gue ngorder itu sebenarnya argonya tetap sama 15.000. GoRide 15.000, GoRide Hemat juga 15.000. Jadi hematnya di mana gitu ya. Mungkin ada voucher dikasih sama Gojek untuk pilihnya yang GoRide Hemat ya, karena waktu beberapa yang lalu juga gue dapet itu customer tunai 10.000, GoPay-nya 400. Berarti kan Gojek nombok 400 perak gitu ya. Nah, buat gue tadi itu ya, dimana manajemen Gojek dan Goto itu selalu akan berusaha dan bertanggung jawab mencarikan sesuatu yang terbaik untuk mitra drivernya. Itu gue sangat yakin dan percaya banget. Salah satu terobosannya ya ini GoRide Hemat ya kan, itu supaya untuk memperbanyak order, menarik minat pelanggan untuk order Gojek gitu ya, untuk yang jarak pendek. Meskipun di lingkungan wilayah gue ini sangat jarang orderan pendek, gue nggak tahu gimana di tempat kalian gitu. Dan yang berikutnya yang keempat ya, ini terkait masalah saham ya, saham Gojek. Goto itu sahamnya sekarang udah sampai di angka sekitar 100 rupiah per lembarnya ya. Aduh, sedih juga sih ya. Tapi saham turun itu terkait isu resesi, juga terkait pemotongan karyawan ya, atau mem-PHK karyawan. Nah, ini juga termasuk apa yang tadi gue bilang kepada kalian, bahwa manajemen itu selalu memikirkan yang terbaik lah buat lo semua gitu. Dengan mem-PHK karyawan yang katakannya 1.000 orang atau 1.300 orang, angka pastinya gue nggak tahu, itu gue mendukung gitu ya. Kenapa? Karena ya kan teman-teman sering bilang, lo makan juga dapat gajian dari duit para driver di jalan. Harusnya lo bersyukur kalau ada karyawan yang di PHK gitu ya kan. Yang penting
kita masih tetap bermitra dengan Gojek. Bukan kita yang di PHK atau diputus mitra gitu ya kan. Tapi Gojek itu tidak akan pernah memutus mitra kalau tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal. Beda dengan PHK. PHK itu kan pemutusan hubungan kerja ya, bukan pemutusan hubungan mitra atau PHM gitu kali ya. Bukan pemutusan hubungan mitra gitu. Itu menurut gue kita harus mendukung bahwa kalau Gojek nge-PHK karyawannya gitu nggak apa-apa. Karena dari budget PHK itu kalian bayangkan kalau ada 1.300 orang yang di PHK gitu ya. Misalnya berapa sih untuk ngasih gaji 1.300 orang itu ya kan. Kalau kita kalikan dengan 10 juta aja, itu berarti udah berapa tuh? 1.300 nolnya 3 ya kan. 13 juta tambah 10 juta. Kita hitung aja bareng-bareng ya. 130 juta, 1,3 miliar, dan 13 miliar. Berarti Gojek udah menghemat 13 miliar setiap bulan. Ya apa-apa, bisa buat promo, bisa buat pasang billboard. Gue mendukung kalau Gojek nge-PHK karyawannya nggak apa-apa gitu. Daripada mungkin ada teman-teman yang juga setuju ya, bilang, wah songong-songong karyawan Gojek. Padahal sebenarnya juga enggak sih ya, tapi kita juga kasihan dengan mereka yang di PHK gitu. Tapi setidaknya kan kalian sering bilang tuh, lo cuma di kantor doang, lo nggak ngerti apa-apa, coba lo turun ke jalan. Nah, daripada nyuruh dia turun ke jalan, mendingan suruh turun ke rumah aja ya kan lebih asik gitu. Langsung turun ke rumah, menghemat budget 13 miliar, lumayan. Menurut gua itu langkah yang tepat dari Pak Andre Sulistyo selaku CEO Gotoh saat ini ya. Mantap, gue mendukung itu yang namanya PHK karyawan. Jadi kalau nggak efisien udah buang aja gitu ya kan, ganti ya kan, pengurangan supaya efisiensi itu tetap gitu ya kan. Apalagi yang kelima ya, belum masih yang keempat. Jadi saham tadi, kalian yang belum sempat ngisi ya kan, kalian dikasih waktu lagi sampai tanggal 12 Desember ya kalau nggak salah. 12 Desember, 11 Desember lah. Pokoknya sekitar tanggal 10. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 10 kalian udah isi. Lumayan loh, kalian yang dapat 1.000 lembar itu kalau kali 100 rupiah dapat 100.000. Lumayan ya duitnya. Kalau gua dapat 4.000 ya 400.000, tapi gua tidak akan menjual saham tersebut. Kenapa? Karena gua bosnya Gojek, jadi wajar kalau gue memiliki saham di situ dan gue menginvest di situ. Katakanlah misalnya Gotoh untung, kemudian gue dibagi dividen atau keuntungan misalnya 1 rupiah per lembar saham, itu kan kali 4.000 cuma 4.000 rupiah ya. Jadi gue nahan saham Gotoh setahun, gue cuma dikasih 4.000 rupiah. Ya nggak jadi masalah buat gue, nggak terlalu pusing-pusing banget gitu. Karena nanti gue akan berusaha untuk tambah saham-saham gue di Gojek. Biar bagaimanapun juga, dalam kurang lebih sewindu ini, Gojek itu merubah gue dalam banyak hal. Dalam bersikap, berpikir. Teman-teman dekat gue mungkin yang pernah kenal gue, yang menyaksikan video ini pasti tahu banget deh. Dimana ketika awal gue masuk di Gojek dulu, gue masih cukup sangat muda gitu ya, itu emosinya tuh sangat tinggi banget gitu ya. Wah, marah-marah ke pelanggan ya kan. Itu wah gila, gue marah-marahnya bukan lagi cuma sekedar gue cancel lah, enggak, gue samperin pelanggannya, kantor Gojek gue samperin, gue marah-marahin. Tapi dari situ betapa sayangnya Gojek terhadap gue itu, diberi pengertian, diberi edukasi, diberi pelajaran. Juga gue yang merenungkan diri gue bahwa memang ini adalah yang harus gue jalani, dan gue bersyukur bisa sampai di tahap hari ini. Meskipun gue pun tidak akan selamanya untuk ngegas motor di jalan, untuk ngambilin penumpang ya kan. Karena mungkin gue udah cerita apa belum, gue nggak tahu ya. Jadi kalau gue bilang yang lalu waktu pertama kali gue masuk, misalnya gue dapat penghasilan 8 juta per bulan, hari ini gue dapat juga 8 juta misalnya gitu ya. Ini katakanlah seimbang.
artinya itu tidak ada peningkatan. Jadi ada waktu yang udah gue korbankan, gue cuma tidak ada peningkatan. Nah, itulah yang membuat gue mungkin bisa dibilang udah seenak-enaknya aja sama Gojek gitu ya. Akhirnya sebuah keputusan dan sebuah eh, teori yang gue ambil adalah kita nggak perlu konsisten sama Gojek. Ngapain? Gojek aja nggak konsisten terhadap kita, ya kan? Tadi masalah regulasi dan kebijakannya kan dia cenderung untuk merubah dengan sendiri. Tapi kita tetap terus bermitra sama dia, itu satu sisi positifnya gitu ya, nggak main asal PHM tadi ya, pemutusan hubungan mitra itu enggak. Jadi buat gua, kenapa mungkin kalau kalian tahu kenapa gua tidak pernah mau konsisten, ya itu tadi, karena Gojek pun tidak pernah konsisten terhadap gua dan pastinya lu semua teman-teman mitra Gojek ya. Jadi nggak ada peningkatan. Tapi ada juga kan orang berkata, hargailah pekerjaanmu. Walaupun tidak bisa membuatmu menjadi kaya harta, namun setidaknya memberimu kehidupan. Nah, itulah yang gue bilang. Kalian sadar, ingat bahwa kalian yang mau masuk di Gojek maksa. Bahkan ada yang rela bayar VIP. Ya kan, ngaku aja lo, ya kan, kalau masih nguber-nguber pengen masuk Gojek gitu. Ingat, di luar sana tuh masih banyak yang ngantri mau gantiin posisi kita. Disitulah kita harus bersyukur. Setidaknya kalaupun kita beban kita banyak ya kan, jika tidak ada pundak untuk kita bersandar, tapi ada lantai untuk kita bersujud, ya kan? Nyalakan iman dan harapan kita. Berdiri teguh, jangan goyah, dan selalu giat dalam bekerja. Karena kalau kalian punya impian harus diperjuangkan gitu ya. Makanya gue bilang cepat atau lambat Gojek juga akan gue tinggalkan. Tapi juga bukan berarti gue off account, enggak gitu ya. Tetap gue pasti sesekali gue akan ngebit, entah setahun sekali kek gitu kan. Karena Gojek ini kan konsepnya bermitra. Kita mau ya kita kerjakan, kita nggak mau ya nggak usah dikerjakan gitu. Banyak juga kok di antara teman-teman gue itu udah pada keluar. Mereka masuk ke ekspedisi dengan pengen cari gaji tetap. Ada juga jadi delivery makanan, make delivery. Makanya gue sering bilang, buat lo yang pengen cuma nganter makanan doang, aplikasi sebelah ada tuh, namanya Sepiput. Nah, kalian masuk aja di situ. Gojek kalian offin aja nggak apa-apa. Kan? Atau kalian masuklah ke delivery ya, ada McD, Domino, ya pokoknya pizza-pizza itulah dan lain-lain. Kan ada tuh delivery, kalian masuklah ke situ. Kalian kan cuma nganter makanan, jadi jadilah yang gentle gitu laki-laki. Jangan grundel aja terus gitu, ngeluh terus gitu, tapi masih banyak berharap gitu. Jangan. Teman-teman gue yang lain yang emang udah lambaikan tangan, ya kan, lambaikan tangan gitu kan, nggak kuat, mereka cabut. Dan mereka nggak pernah jelek-jelekin Gojek, mereka bahagia, mereka pernah jadi bagian dari Gojek. Mereka pun juga menerima saham ya, senang-senang juga gitu ya kan, meskipun nggak pernah narik gitu. Sama gue juga nanti akan, sahamnya tuh akan gue tambah ya, kan gue tambah dari dapat 4.000 lembar ya mungkin bisa 400.000 lembar kali atau 4 juta lembar ya, kita kan nggak tahu ya, namanya juga rezeki-rezekian. Yang penting tetap stay on the track dan juga berusaha. Kapannya nanti bagaimana ya kalian nanti lihat aja ya. Gue nggak mau terlalu banyak mengatakan ABCD itu. Impian-impian tuh jangan kita ucapkan kepada orang lain, kita simpan, kita kerjakan, dan kita perjuangkan. Udah, itu aja. Lanjut ya, yang terakhir supaya nggak terlalu lama lagi, yang kelima ya. Pada tanggal 5 Desember kemarin 2022, khusus ya, ini khusus wilayah Jabodetabek kalau nggak salah, atau ya gue nggak tahu lah, pokoknya khusus wilayah Jakarta aja. Itu diadakan program cicilan handphone. Nah, handphonenya ada dua tipe nih teman-teman. Handphone Samsung A13 4128 ya, RAM 4, internalnya 128, dan juga Samsung Galaxy X Cover 5.
dengan 464 ya. RAM 4, internal memory 64, tapi ya slotnya up to 1 terabyte lah semuanya itu pasti. Dimana program ini hanya untuk mitra-mitra dengan level gold dan platinum. Nah, dari sini itu ada kontra lagi, ya kan? Kita sama-sama mitra, kenapa kok yang dapat cuma gold sama platinum doang, bukan basic dan silver atau bukan semuanya gitu ya kan? Ya balik lagi, ini adalah salah satu model-model karyawan gitu ya kan, dimana orang-orang yang mendapatkan sesuatu secara khusus itu berarti Gojek udah akan mengarah ke model-model karyawan. Jadi sekali lagi untuk menuntaskan dan memuaskan dahaga lulus semua yang menganut sistem konsisten, ya inilah cara Gojek gitu ya kan. Apakah gue setuju dengan kebijakan ini? Ya tentu gue setuju aja gitu ya kan. Gue sangat setuju, tapi gue nggak setujunya apa ya, ngerepotin sih kalau menurut gue ini. Ngerepotinnya itu dalam artian apa? Ini program cicilan ini yang ngelola tuh sebenarnya bukan Gojek. Gojek hanya menjembatani aja sih, distributor lah, menjembatani. Jadi kita itu berurusan langsung dengan provider XL ya, dimana nanti itu tuh dibayarkan setiap bulan, jadi bukan dipotongin by deposit saldo gitu. Kira-kira kenapa sih nggak dipotongin by deposit saldo? Ya gue juga tahu sih kenapa mungkin nggak dipotongin deposit saldo. Moga-moga sih gue salah ya, tapi ini dugaan gue. Yang gue tahu adalah biasanya orang kalau udah terima barang itu males bayarnya. Tapi nggak semua ya, gue bilang nggak semua dan nggak mayoritas. Ada oknum-oknum yang udah terima barang males bayarnya. Itu juga nanti akhirnya jadi karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah itulah yang diambil oleh Gojek. Jadi karena nila setitik tadi ya, oknum-oknum itu, akhirnya Gojek nggak mau lagi. Tapi kita patut bersyukur bahwa Gojek itu mau berusaha mencarikan vendor yang mau, dimana wah, pokoknya dulu Gojek udah pernah juga sih bermasalah dengan vendor lain dan di blacklist. Gue yakin sih itu Gojek nombokin buat bayarin apa namanya itu semua. Yang masalah orang bawa kabur itu menyedihkan sih perjalanan Gojek ya, cukup panjang. Banyak gue tahu juga kalau kita ngobrol-ngobrol itu bisa berjam-jam, itu baru kelar. Kalau kita mau tahu terus story Gojek itu seperti apa yang gue alami itu panjang banget. Nah, di sini handphonenya Samsung Galaxy A13 tadi per bulannya 249.000 ya, atau 2,5 lah kita genepin aja. Dan yang Samsung Galaxy X Cover 5 ini 349.000 atau 350.000 lah kita genapin. Selisihnya 100.000. Lalu kenapa sih yang Galaxy X Cover ini lebih mahal tapi 464 doang gitu, bukan 4128? Usut punya usut sih ya, katanya nih kata temen gue. Yang X Cover 5 itu dia anti air, jadi cocok buat kalian yang pengen ngebit, pengen gak khawatir hujan, itu ambil aja yang X Cover 5 kalau kalian mau ambil. Cuma kalau yang gak penting-penting banget sih ya jangan ngambil, bahkan bukan ambil yang A13, enggak, jangan ngambil gitu, gak penting-penting banget gitu ya. Nambah utang, bikin semangat, bullshit bos, omong kosong itu. Semakin banyak utang makin pusing ya kan, gali lubang makin dalam, kecebur, nyungsep, bunuh diri deh, bisa-bisa gitu kan, kebanyakan gitu. Nggak kebanyakan lah, oknum lagi ya. Tapi fenomena seperti itu ya, orang tuh mengolah stres mental yang sangat tinggi akibat hutang. Kenapa? Kolektor telepon terus. Nah, program ini juga bagus ya menurut gua. Gua nggak tahu apa namanya, berapa harga handphonenya gue nggak tahu. Yang pasti kalau 250.000 kali 12 bulan itu 3 juta. 3 juta rupiah kita mendapatkan paket internet ya, itu 20 GB dan lain-lain yang ditaksir itu adalah pasca bayar senilai 99.999 rupiah atau 100.000. Jadi paketannya cepet kali 12 kan 1,2 juta. Tadi kita bayar 3 juta, itu bundling sih memang.
dikurangin 1.200.000 berarti kenanya 1,8 juta. Jadi mungkin harga handphonenya 1,8 juta kali ya yang A13. Gue nggak tahu sih. Kalau yang Xcover 5 ya kita tambah cepet aja, berarti jatuhnya 4,2 juta dikurang 1,2 juta lagi berarti 3 juta. 3,5 juta ya. Jadi 3,5 juta 4,2 juta ya kan. 4,2 juta itu total cicilannya, dan kalian kurangin paketnya 1,2 jadi 3 juta gitu yang kalian bayar. Mungkin itu aja. Bagaimananya kalian silakan tulis di kolom komentar. Dengan gua tidak jawab itu bukannya gua tidak membaca. Gua pasti membaca, dan jikalau ada yang perlu gua sampaikan di dalam video, gua akan sampaikan. Terima kasih banget buat kalian yang berkomentar. Itu juga sebuah referensi buat gua. Baik yang hate maupun yang good itu gue terima lah dengan senang hati ya tentunya, karena orang itu perhatian sama gue gitu kalau kayak begitu ya, menurut gue, dibanding kalau yang komennya sepi gitu ya. Apalagi gue bingung, nggak ada lagi, itu aja udah terlalu lama banget. Nanti kalau motornya udah datang yang dari Gojek, gue akan kasih tahu terkait polisnya apa, review juga nanti akan ada waktunya kapan. Ya cepat atau lambat lah, pasti gue akan bikinkan. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, juga yang like dan share, tentu yang subscribe, itu sangat luar biasa banget. Gue berterima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika terlalu banyak ngomong, gak penting, gak berguna, apalagi mungkin gue nyinyirin orang. Gue minta maaf ya, karena gue orangnya apa adanya. Gue berbicara sesuai dengan fakta. Gue selalu mengedepankan aksi daripada teori, karena aksi adalah konfirmasi terhadap teori. Tapi bukan berarti kita nggak perlu berteori. Kita perlu tahu banyak teori, lalu kita aksikan satu demi satu teori tersebut ya kan? Tapi kalau di Gojek nggak perlu banyak teori, harus aksi langsung, karena udah jelas gitu kan. Kalau lo dapat sedikit, lo menurun orderannya atau lo kalah saing, ya berarti lo harus lebih giat lagi gitu, harus lebih lama lagi online-nya. Di akhir video ini ada sebuah kalimat, atau mungkin kalau kalian udah pernah lihat juga videonya dari salah satu influencer terbesar di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa burung elang adalah burung terkuat di alam raya ini. Satu-satunya yang bisa atau berani melawan burung elang adalah burung gagak. Burung gagak akan naik ke atas burung elang dan juga mematuk leher elang. Tentu elang akan kesakitan. Tapi apa yang elang itu lakukan? Elang itu tidak melawan, tidak membalas. Padahal kalau elang itu mau melawan dan membalas, itu udah pasti mati lah si gagak itu. Tapi apa yang dilakukan oleh elang tersebut? Elang tersebut terus terbang tinggi lagi sampai akhirnya gagak itu kehabisan oksigen ya. Karena gagak itu kan burung kecil, elang burung besar. Akhirnya gagak itu terbang sendiri, dan si elang terus terbang juga lebih tinggi, si gagak terbangnya ke bawah gitu, nyungsep jatuh ke bawah. Nah begitulah dengan hidup kita, bahwa gagak itu adalah orang-orang di sekitar kita yang meng-hate komen terhadap kita gitu, sering lebih sibuk komentarin gitu. Nah kita sebagai elang, apakah kita akan membuang-buang waktu kita dengan si gagak, atau kita terus stay on the track untuk mengejar cita-cita kita, keinginan kita, kepuasan kita, dan lain sebagainya, tujuan-tujuan kita. Semua pilihan ada di kalian. Juga gak bosan-bosannya lagi gue ingatkan kepada kalian, bekerjalah seperti tuyul, gak perlu kelihatan, gak butuh jabatan, gak gila pujian, apalagi nyari perhatian, gak usah. Yang penting hasilnya jelas kelihatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan,
agar bisa ngebit setiap harinya, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.